Hai semua, apa kabarnya? Semoga semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali kita belajar bersama pelajaran IPA kelas 8, bab 8 mengenai sistem pernapasan manusia. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Energi diperoleh melalui proses oksidasi zat-zat makanan. Proses oksidasi tersebut memerlukan oksigen. Sel-sel tubuh akan mati jika tidak mendapatkan oksigen, dan sel-sel otak akan rusak jika tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit. Oksigen diperoleh melalui proses respirasi. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi pada manusia terdiri dari 3 proses. Yang pertama bernafas, kedua respirasi eksternal, dan yang ketiga respirasi internal. Ketiga proses tersebut melalui organ-organ pernapasan, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ pernapasan dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Berdasarkan struktur terbagi menjadi 2, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari hidung dan faring, sedangkan bagian bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kita akan mempelajari organ-organ pernapasan. Yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhidup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Sedangkan konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua faring. Faring organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Untuk tes pengujian virus corona secara swab, sampelnya diambil di sekitar faring. Karena di faringlah organisme tingkat tinggi dari virus pernapasan berkumpul, sehingga pengujian swab cenderung lebih akurat. Yang ketiga laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis atau pita suara yang berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Selanjutnya trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada bagian dasar, trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus yang ada di dalam paru-paru. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus.
Paru-paru merupakan alat pernapasan utama yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yang disebut dengan alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih yang tipis untuk memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus juga berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Artinya, mempermudah difusi oksigen dari udara ke dalam darah dan proses difusi karbon dioksida dari darah ke udara luar. Demikianlah penjelasan mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih.